Halo Impact Youth, apa kabar anak muda? Hari ini Kak Heni akan bicara tentang jangan mudah jatuh hati. Jangan terjebak dengan cinta yang semu, cinta yang cuma datang sebentar lalu cepat juga perginya. Cinlok, ada bahasa Jawanya, tresno jalaran soko kulino, karena sering ketemu jadi jatuh cinta. Ada orang yang cinlok cinta karena sering ketemu, biasanya jatuh hati dengan teman kerja, rekan sepelayanan, tetangga mungkin, atau karena ada event, ketemu satu kali, nggak bisa terlupakan momennya ya. Mungkin waktu nyebrang jalan, kesetrum waktu gandengan, dan lain sebagainya. Jangan terjebak cinta yang cepat datang, lalu cepat pergi. Love at the first sight. Banyak yang masih mempercayai bahwa kita bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Kak Heni tidak bilang bahwa itu salah, tetapi cinta yang murni itu teruji. Jangan cepat menilai orang dari penampilan. Kalau kita belum kenal aslinya, kita bisa kecewa. Jadi, jangan nikah karena usia, jangan nikah karena harta, jangan nikah karena terpaksa, apalagi lihat luarnya. Karena kita harus bayar harganya. Jangan cepat menilai orang dari penampilan kalau kita belum kenal aslinya. Amsal 26 ayat 25 bilang gini, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Ada orang-orang tuh yang mulutnya tuh manis banget, suka ngegombal, pinter ngambil hati. Nah yang kayak gini nih biasanya banyak yang gampang jatuh hati. Apalagi yang selalu muji kita, aduh kamu cantik banget sih, aduh kamu keren banget sih. Nah biasanya kita suka ketika telinga kita dimanja-manjakan dengan rayuan gombal. Tapi firman Tuhan bilang jangan percaya kalau dia ramah. Jangan cepat percaya kepada orang yang bermulut manis. Karena beberapa dari mereka hanya manis di bibir saja. Kita hanya bisa yakin apakah itu cinta kalau teruji lewat waktu dan jalan yang berbatu. Karena itu jangan keburu nafsu. Rasanya benar-benar jatuh cinta. Tapi sebenarnya mungkin kita hanya suka. Ada kisah di Alkitab tentang Amnon dan Tamar yang sebenarnya mereka masih sebapak. Mereka anak-anak Raja Daud. Sebenarnya nggak boleh ya jatuh cinta sama saudara sendiri karena kecenderungan keturunannya cacat lebih tinggi. Nah, dalam kisah Amnon dan Tamar, sebenarnya ini bukan cinta tapi nafsu. Mari kita lihat ayatnya. 2 Samuel 13 ayat yang pertama dan kedua. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ayat 2, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lihat kisah ini baik-baik. Pertama, Amnon jatuh cinta. Pertama karena lihat Tamar sangat cantik. Hati Amnon sangat tergoda sampai jatuh sakit. Nah orang tuh kalau sampai sakit, mereka tuh bilang, wah ini jatuh cinta banget gitu. Jatuh cintanya serius. Karena sampai sakit. Saking kangen, saking mungkin mikirin gitu ya. Tetapi lihat apa yang dipikiran Amnon tentang Tamar. Menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Karena anak perempuan itu masih perawan. Nah banyak kali laki-laki tergoda untuk mendekati perempuan karena fisik. Lalu muncul keinginan untuk melakukan sesuatu. Satu kali ada seorang pria yang mendekati seorang wanita. Dia bilang, aku jatuh cinta sama kamu. Gak tahu kenapa aku kangen sama kamu dan selalu kepikiran kamu gitu. Tapi kemudian pembicaraan selanjutnya mengerikan. Sang pria mulai bertanya, kalau kita ketemu, apakah kamu oke kalau kita berhubungan seks? Ternyata tidak semua pria yang jatuh cinta sama kita, mereka punya niat yang tulus, tapi bulus.
punya maksud di balik ketertarikannya, bahwa attraction-nya adalah untuk kehubungan seks. Satu kali ada anak perempuan yang share WA chatnya dengan pacarnya. Ketika pacarnya mengajak dia mesra-mesraan lewat WA, pacarnya bertanya apa warna pakaian dalam anak perempuan ini. Dan anak perempuan ini kaget karena dia orang Kristen, dan dia tanya sama saya, dan saya bilang, udah gak bener itu pacar kamu, udah gak sopan, karena kasih itu tidak berbuat jahat gitu. Kemudian ada yang mulai muncul istilahnya PAP ya. PAP itu tukeran gambar gitu. Kemudian ada phone sex, ada sexting ya. Jadi chat, berhubungan seks lewat chat, WhatsApp gitu, atau lewat gambar, lewat telepon. Nah, hal-hal ini harusnya tidak boleh diadopsi oleh anak-anak Tuhan, gak boleh diadopsi oleh kita orang percaya, karena ini semua salah gitu, bukannya cinta tapi nafsu. Nah, sama dengan Amnon, ketika Amnon tergoda karena kecantikan Tamar, ternyata bukannya cinta tetapi nafsu, not love but lust, karena Amnon kepikiran bahwa Tamar ini masih perawan dan mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, dia pikir cinta, tapi ternyata cuma nafsu. Ketika dia memperkosa adiknya ini, seketika itu juga rasa cinta yang dia rasa berubah menjadi kebencian. Dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Bayangin, setelah diperkosa, dia mengusir adiknya keluar karena dari rasa cintanya itu malah muncul kebencian yang lebih besar dari rasa cinta. Ini yang kita sebut dengan nafsu. Nafsu membuat kita tidak lagi mengasihi. Tapi sesungguhnya kita kalau mengasihi seseorang, kita akan menjaga dia baik-baik. Kita akan menghargai dia. Kak Heni sudah pernah sharing tentang di healthy dating, bagaimana kalau kita menghargai sesuatu, kita akan jaga baik-baik. Kalau orang tuh serius, mereka akan persiapkan, mereka akan sabar nunggu. Cinta yang murni itu teruji. Istilahnya Kak Heni, cinta itu seperti makan obat rasa coklat. Kita tahu kekurangannya, tapi kita bisa terima. Jengkel sebenarnya sama sikapnya, tapi kita sayang sama orangnya. Banyak sih negatifnya, tapi kita bisa lihat sisi positifnya. Sebenarnya nggak sesuai sama kriteria kita, tapi kita cinta. Makanya selagi PDKT, buka mata lebar-lebar. Kita harus ngertiin banget siapa orang ini, baik buruknya kita harus lihat dan bertanya pada diri kita, apakah kita bisa terima. Sadari bahwa yang perempuan dia gak bisa masak, ngambekan, boros, mungkin malas mandi, berantakan, dan lain sebagainya. Yang wanita juga, coba lihat pria yang engkau sukai, apakah dia cuek, rese, bau, pelit, ribet, malas, kasar. Buka mata. Selagi PDKT itu sebaiknya buka mata. Kita jangan cuma fokus sama kelebihannya, kita harus menyadari kekurangannya. Lihat baik-baik, apakah orang ini punya hal-hal negatif yang mungkin kamu bisa sesali suatu hari nanti. Istilahnya mamahku adalah, jangan sampai cinta membuat kita merasakan kotoran kambing rasa coklat, katanya gitu ya. Kita harus ambil keputusan, mau dilanjutkan atau tidak. Tapi lucu sih kalau orang tuh biasanya udah cinta, kayaknya bisa nerima segalanya. Kekurangannya dia bisa terima gitu ya. Contoh, satu kali ada anak perempuan yang cerita ke saya bahwa kalau cowoknya itu kalau nonton bioskop atau nonton film apapun, suka ngomong. Jadi nonton tuh sambil cerita. Terus saya tanya, rese banget dong, berisik banget dong. Dia bilang enggak gitu ya. Terus saya tanya, kalau kakakmu atau adikmu yang melakukan itu, waktu kamu lagi suruh-suruh nonton, dia ngajakin kamu ngomong, itu apa tuh? Oh itu ini ya, aduh gimana ya, kamu rese enggak?
Dia bilang rese. Nah, kenapa kalau kakak adiknya dia bilang rese, orang yang dia suka dia bilang enggak? Karena nggak realistik. Kadang-kadang cinta itu bikin kita katanya jadi buta. Padahal sebenarnya cinta itu nggak buta. Cinta yang murni itu dewasa. Kita ngerti kekurangan pasangan kita, tapi kita bisa terima. Nah, basi banget kalau orang kemudian sudah nikah lalu bilang gini, kita beda, kita nggak sama, aku nggak bisa terima kekurangan kamu. Justru waktu kita PDKT, waktu kita dating, waktu yang tepat untuk kita mengenali siapa calon pasangan kita. Biasanya dalam konseling pranikah, suamiku yang menangani, tapi ketika Kak Heni diminta untuk bicara satu sesi, Kak Heni akan bilang gini, ayo coba tuliskan semua sisi negatif dan sisi positif dari calon pasanganmu. Tulis sejujur-jujurnya. Kenapa perlu tulis itu? Yang pertama, kamu jadi tahu seberapa baik kamu mengenal dia. Kalau cuma tahu bagus-bagusnya doang, oh berarti belum tahu aslinya. Ibaratnya gini, kedekatan hubungan itu akan menipiskan toleransi. Semakin dekat kita dengan seseorang, dia akan jadi semakin apa adanya. Nah, ibarat pepatahnya Kak Heni bilang gini, kalau belum pernah cium dia buang angin, berarti kita belum sedekat itu. Kamu jadi tahu kekurangannya, kelebihannya, kamu jadi sadar gitu. Orang ini punya kekurangan. Kamu jadi tahu motivasi hatimu, kenapa sih saya mau sama dia? Kemudian kamu jadi tahu kamu harus belajar terima atau tidak usah aja. Putuskan, take it or leave it. Jangan nyesel kebelakangan, buang waktu. Kalau pacaran, terus kemudian kita ketemu ada yang gak cocok, boleh putus gak? Boleh lah. Daripada nikah lalu pisah, mendingan selesai sebelum nikah. Untuk tahu aslinya seseorang, kita perlu mengenali hatinya. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Kak Heni khotbah, di khotbah yang lain, Kak Heni bilang gini, bahwa dalam hati kita itu mengalir aliran air hidup. Dalam bahasa Inggrisnya gini, di atas segalanya jagalah hatimu karena itu adalah mata air kehidupan. Hati kita adalah sumber mata air kehidupan kita. Jadi kalau kita mau tahu aslinya orang, kita harus kenali hatinya. Markus 7 ayat 21 bilang gini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Penting banget. Kalau kita pengen tahu aslinya orang, kita kenali hatinya. Kalau ingin tahu dia baik atau jahat, bukan dengar manis atau tidak omongannya, tapi kenali isi hatinya. Bagaimana mengenali hati orang? Mari kita belajar sama-sama. Matius 12 ayat 33 dikatakan gini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kemudian ini akan lompat di ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Nah, bagaimana kita mengenali hati orang? Yang pertama, lihat buah hidupnya. Karena pohon itu dikenal dari buahnya, orang itu dikenal dari buah hidupnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi di ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan mengenali orang dari buah hidupnya. Efesus 5 ayat 9 berkata gini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita ingin mengenali hati orang, lihat buah hidupnya. Apakah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran,
atau sebaliknya? Mari lihat yang pertama, apa yang dia bangun. Lihat karya-karyanya. Dengar visinya. Bagaimana dia pakai waktunya? Apakah memikirkan masa depan? Kalau misalnya usianya sudah cukup dewasa tapi males, gak tanggung jawab, suka buang waktu, jelas orang seperti ini tidak siap untuk membangun hubungan yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk masa depan. Pikir lagi, kalau ingin tahu aslinya, lihat bagaimana dia gunakan waktunya. Karena firman Tuhan berkata orang yang bijaksana tuh ngitung waktu. Bagaimana dia mengambil keputusan, pertimbangan hatinya. Contoh, ketika dia ngalamin masalah, apakah dia kuat menghadapi tekanan? Konsisten nggak dalam bekerja? Konsisten membangun sesuatu? Orangnya bisa ditegur nggak? Karena kita bisa tahu gini, orang yang nggak bisa ditegur, nggak bisa dikasih tahu, itu tinggi hati. Karena orang yang rendah hati mau belajar. Gampang sekali mengenali hati orang lewat reaksinya. Excellent nggak dalam bekerja? Nah, kalau kita lihat gini, bosnya nggak ada, bos dia work from home, tapi dia tetap excellent, dia capai target, dia kerjain kerjaannya, dia pakai waktu kerja untuk kerja. Berarti orang ini hatinya berintegritas, punya integrity, excellent dalam pekerjaan. Ya, yang kayak gini nggak cari muka sama atasan, tapi dia orang yang tulus hati, takut akan Tuhan. Orangnya mau belajar nggak? Orangnya mau berusaha nggak? Nah, salah satu hal yang membuat Kak Heni memilih Kak Jojo adalah karena dia betul-betul mau belajar. Orangnya haus mau belajar, selalu belajar. Dan ketika kerja, rajin banget. Nah, lihat buah hidupnya yang lain, mari lihat sifat dan karakternya. Sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya. Gimana sih cara dia ngatasin konflik? Ketika dia konflik sama orang, dia ditekan orang lain, ketika dia disakiti, bagaimana reaksinya? Itu reaksi hati yang spontan ya. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, baik atasan maupun bawahan, orang tuanya, orang yang bekerja di rumahnya, orang-orang yang lebih lemah, bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang menyakiti dia. Apakah reaksi yang timbul dari hatinya adalah perbuatan yang baik atau jahat? Kita harus lihat, justru nih masa-masa yang krusial untuk bisa menilai aslinya orang. Yang berikutnya, lihat apakah dia orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Ada tipe-tipe orang tuh yang suka cari gara-gara, suka bikin ribut, kasar, suka nipu, suka bohong. Nah, ini karakter asli ya, kita bisa tahu hatinya dari perbuatannya. Mazmur 37 ayat 37 bilang gini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Cari orang yang tulus, jujur, dan suka damai, karena orang-orang begini yang punya masa depan. Kemudian menarik dalam Amsal 26 ayat 13 dikatakan gini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, makanya dia gak kemana-mana gitu ya. Nah, apakah orang ini adalah orang yang suka bikin alasan? Contoh, kalau terlambat, ada aja alasannya gitu. Nah, saya sebut orang-orang ini Mr. Excuses, Mr. Wacana. Nah, jangan sampai kita terkecoh, karena biasanya orang yang kayak gini gak nepatin janji ya. Kemudian, lihat karakternya, lihat upayanya, sifatnya. Jangan menilai justru dari keuangannya hari ini, karena orang itu bisa dilihat masa depannya dari kesiapannya untuk jadi besar. Nah, orang yang bisa jadi besar yang seperti apa sih kata firman Tuhan? Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jangan menilai orang dari keadaan ekonominya saat Anda ketemu. Mungkin keluarganya nggak mampu. Jangan lihat itu. Mungkin dia sekolah di universitas yang tidak favorit, yang tidak mahal. Jangan nilai itu. Jangan lihat dia cuma naik sepeda motor. Dengar baik. Lihat apakah dia setia dalam perkara-perkara kecil. Karena orang-orang untuk jadi besar itu, kata firman Tuhan, dia harus setia dalam perkara kecil.
Nah, kita udah tahu masa depannya, dia akan dipercaya perkara-perkara besar. Yang kedua, apakah dia siap jadi besar? Lihat apakah dia rajin bekerja. Orang yang tanggung jawab, mau berusaha, bayar harga. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Aduh, udah banyak banget orang yang curhat di YouTube maupun IG. Cerita bahwa mereka menikah dengan pasangan yang malas, gak mau kerja. Ya rata-rata suami-suaminya, mereka gak mau kerja, malas, sehingga istri yang harus kerja, banting tulang untuk nyukupin rumah tangga. Nah, ini memalukan menurut Kak Heni. Nah, makanya jangan sampai kita terkecoh. Bagaimana kita bisa tahu orang ini ke depan akan jadi besar atau tidak? Lihat apakah hari ini dia orang yang rajin bekerja. Tanggung jawab gak dengan kerjaannya? Bisa dipercaya nggak? Komitmen nggak? Konsisten nggak membangun apa yang dia bangun? Gampang menyerah nggak? Apakah dia betul-betul bisa memimpin dirinya sendiri? Karena orang-orang yang begini pasti siap jadi besar. Karena tangan orang rajin memegang kekuasaan. Satu hari nanti dia pasti dipromosi. Amin. Orang-orang excellent itu, kata firman Tuhan, akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan orang-orang yang biasa. Kita gak usah pergi ke peramal buat tahu masa depan orang. Firman Tuhan menuliskan. Contoh, masa depan orang yang malas pasti miskin. Amsal 24 ayat 30-34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Berarti orang ini startingnya gak kere loh. Mungkin dia dapat harta warisan dari orang tuanya. Dia punya ladang dan dia punya kebun anggur. Wow, punya warisan, punya usaha yang disiapkan oleh keluarga mungkin. Tapi ayat 31, lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat ke-34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Udah gak usah pergi ke peramal, kita udah bisa tahu orang malas itu masa depannya miskin. Yang terakhir, bagaimana mengenali buah hidup seseorang? Lihat nilainya. Apa yang paling penting dalam hidupnya? Kita bisa tanya, apa sih yang bikin kamu suka sama aku, say? Gitu ya. Apa sih yang bikin kamu suka sama aku? Karena gini, apa yang penting bagi dia, itu yang biasanya dia cari dalam diri kita. Contoh, karena kamu cantik, berarti dia orang yang physical minded. Hati-hati, nanti suatu hari kalau kamu udah gak langsing lagi, gak terlalu cantik lagi, atau amit-amit kenapa-napa nanti, dia tetap sayang gak sama kamu. Nah, ini bisa jadi ukuran. Kemudian, oh aku pengen cepet nikah sama kamu karena aku udah berumur. Aku pengen punya keturunan. Nah, berarti apa yang paling penting buat dia? Dia pengen punya keturunan. Dia takut udah tua dan gak cepet nikah. Nah, yang seperti ini kita harus hati-hati. Bagaimana kalau ke depan ternyata tidak dikaruniai keturunan? Apakah rumah tangga akan tetap bertahan? Nah, kemudian lihat apa yang paling penting lagi. Oh, aku suka sama kamu karena kamu tuh orangnya gak egois, kamu tuh sabar. Wah, luar biasa, berarti dia lihat karakternya. Kemudian, aku tuh suka sama kamu karena kamu pintar masak. Waduh, berarti dia suka kalau kamu masak gitu ya. Berarti ini orang suka makan. Kemudian, aku suka sama kamu soalnya kamu tuh pintar cari duit. Cilah, bawa rezeki kata orang gitu ya. Aku suka sama kamu karena kamu kaya. Nah, gak mungkin lah terus terang gitu ya. Tapi ada beberapa hubungan yang motivasinya itu tidak murni. Cinta karena harta. Nah, kita harus lihat. Apa sih nilai yang paling penting dalam hidupnya? Apa sih yang jadi ukuran yang paling penting? Contoh, uang paling penting. Kalau orang ini cinta uang, kita bisa lihat dari bagaimana dia mengukur segala sesuatu dari nilai uang. Kalau orang yang cinta uang, aduh, saya cuma bilang gini, nikah sama orang yang cinta uang itu banyak sengsaranya. Karena orang yang cinta uang itu bisa jadi sangat kejam terhadap sesamanya, termasuk pasangan dan keluarganya. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti dari cinta uang akan banyak lagi kejahatan yang lain. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
menghalalkan segala cara maksudnya, walaupun tidak sesuai dengan kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa? Karena nggak ada ngerti kata cukupnya. Serakah, cinta uang, uang segalanya, kerja nggak kenal waktu. Ada loh orang tuh yang kerja mulu, keluarganya nggak pernah diajak liburan, nggak pernah ngajak keluarganya tuh refreshing, spend time, off the phone ya, nggak pegang gadget, fokus sama istri sama anak, enggak, kerja mulu. Nah yang kayak gini gimana mau bahagia coba? Pegel, sumpek banget, ya kan? Nah orang yang cinta uang itu biasanya mencintai dirinya sendiri dan jadi budak uang. 2 Timotius 3 ayat 2 bilang gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah ini yang terjadi. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pengfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nikah sama orang yang cinta uang, pasti sengsara. Yang terakhir, bagaimana kita mengenali hati orang? Dengar apa yang keluar dari mulutnya. Tadi firman Tuhan bilang, ucapan mulut meluapnya dari hati. Kalau kita mau kenali hati orang, tadi yang pertama kita lihat buah hidupnya, yang kedua kita dengar apa yang keluar dari mulutnya. Makanya waktu kita PDKT atau dating, kita harus ngobrol. Jangan celamitan, cem-ceman, dan sebagainya ya. Pakai waktu dating itu buat ngobrol. Waktu PDKT itu ngobrol lah, bertanyalah, galilah gitu loh. Matius 12 ayat 35 tadi kita sudah baca, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, bicara dari hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hati yang jahat. Jadi kita bisa tahu hatinya lewat perkataan mulutnya. Pertama, apakah perkataannya kotor? Kaheni yakin kalau perkataannya kotor berarti hati dan pikirannya kotor juga. Apakah perkataannya kasar dan pahit? Berarti hatinya sakit, hatinya pahit. Nah biasanya kayak gini ngomongnya selalu gak enak, nyakitin mulu ya. Apakah dia suka menghakimi orang lain? Waduh, yang kayak gini merasa diri benar. Apakah dia suka ngomongin orang, suka gosipin orang? Wah kalau kayak gini tukang gosip berarti ya. Jangan duduk dengan pencemooh kata firman Tuhan. Apakah dia suka memuji diri sendiri, bermulut besar? Yang kayak gini kita tahu berarti dia tinggi hati. Nah orang yang mulutnya besar biasanya karyanya kecil. Orang yang mulutnya kotor, tadi kayak ini bilang, pikiran dan hatinya kotor. Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita harus ingat bahwa perkataan adalah taburan bagi masa depan. Masa depan kita ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita. Amsal 18 ayat 20 bilang, perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ada orang tuh yang gak pintar bangun hubungan, gak pintar bangun koneksi. Nah itu agak bermasalah dalam membangun usaha ke depan gitu ya. Nah makanya perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya tuh benar. Ketika dia diinterview dan jawabnya tepat, dia dapat kerjaan gitu ya. Dia pintar ngelayanin customer, dia baik, dia akan dikasihi orang. Nah kalau kita mau lihat masa depan, kita harus perhatikan mulut orang. Dari perkataan seseorang akan kelihatan juga karakternya. Karena begini, orang yang baik, perkataannya selalu baik. Amsal 11 ayat 9 bilang gini, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Ngeri. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amsal 24 ayat 28. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mau lihat baik tidaknya hati orang, lihat bagaimana ucapannya ketika dia disakiti orang. Apakah dia bilang gini, lihat aja ntar gue balas. Dari mulut orang kita bisa tahu, aduh nih orang gawat. Ya. Orang-orang pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kalau mereka tukang cari ribut, mereka anak siapa? Nah kalau kita ingin kenali hati orang, pastikan kita lihat buah hidupnya. Kita dengarkan kata-katanya. Dari situ kita bisa tarik lurus seperti apa hatinya. Jangan mudah jatuh hati supaya kamu tidak sakit hati. Cinta yang murni itu teruji. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, beri hikmat buat anak-anak muda untuk mereka tidak
cepat-cepat jatuh hati, tidak mudah jatuh hati sehingga mereka tidak sakit hati. Buat mereka bijaksana untuk menilai siapapun yang mereka dekati, siapa yang mereka sukai, supaya ketika mereka berusaha mengenali hati, Tuhan bukakan. Tuhan, apa yang terselubung boleh Tuhan singkapkan, supaya mereka bisa mengenali hati orang, mereka bisa tahu aslinya orang, mereka bisa menilai dari situ. Karena setiap keputusan kami punya konsekuensi. Berdoa supaya anak-anakmu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.